Kelautan perikanan ini menjadi sektor yang penting sekali di masa pandemi ini. Eh, kita tahu bahwa selama ini yang menarik adalah nilai produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun, paling tidak 5 tahun terakhir ini kami dapatkan datanya, ini diperoleh angka sekitar 220 triliun. Jadi nilai produksi perikanan tangkap yang dinikmati oleh para pelaku usaha di sektor KKP. Tapi apa yang terjadi? Eh, Kementerian KKP yang punya pagu anggaran 6,5 triliun untuk bayar pegawai dan seterusnya, itu cuma menerima PNBP, penerimaan negara bukan pajak, pada tahun ke tahun sejak 5 tahun terakhir itu antara 150 miliar sampai dengan 300 miliar, dan baru pada tahun 2020 kemarin tembus 600 miliar. Ini artinya apa? Jadi spending uang yang sudah dilakukan oleh kementerian, oleh pemerintah di sektor kelautan perikanan yang 6,5 triliun itu dengan revenue yang kita dapatkan hanya 600 miliar, itu rasanya terlalu kecil dan tidak adil. Untuk itu maka Menteri Kelautan Perikanan Pak Trenggono mewacanakan kemungkinan adanya model skema yang bukan lagi kita hanya memungut semata-mata dari perizinan kapal saja, ya, yang mungkin per kapal hanya 50 sampai 100 juta, tapi kita bikin skema model bagi hasil. Katakanlah kalau dari yang akan dipungut pasca pasca produksi, pasca penangkapan. Jadi kalau misalnya diperoleh 220 triliun, kalau katakanlah diwacanakan misalnya kita pungut negara dapat bagian 5%, itu kan sudah ada paling tidak 11 sampai 12 triliun. Nah, ini sangat signifikan untuk menjadi penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini menjadi salah satu program penting bagi Menteri Kelautan Perikanan yang utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan para stakeholders, utamanya nelayan kecil. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan penerimaan negara, baik pajak maupun juga yang bukan pajak atau PNBP ini. Dan ini rasanya sudah saatnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan melakukan pecah telur. Jadi kita sudah dapat penerimaan negara yang bisa tembus 1 triliun, itu luar biasa. Jadi Pak Menteri sudah menyarankan harusnya jatah kita itu sampai 2024 kita bisa dapat 12 triliun. Ini lumayan menjadi masukan penting bagi negara yang juga dipakai nanti itu dikembalikan kepada KKP untuk membangun berbagai sarana prasarana infrastruktur yang selama ini mungkin kurang memadai. Nah, itu sementara sektor kelautan perikanan itu yang selama ini menonjol adalah perikanan tangkap alam, ya, perikanan tangkap yang tadi nilai produksi perikanannya nilainya 220 triliun tadi. Tapi untuk budidaya ini masih di bawah. Perikanan akuakultur atau budidaya ini masih di bawah perikanan tangkap. Nah, Menteri sekarang mencoba untuk menggenjot, ya, meningkatkan kemampuan dari perikanan budidaya akuakultur itu sampai bisa mendekati nilai yang didapat dari perikanan tangkap, ya. Dengan cara apa? Ya, dia akan menggenjot budidaya yang selama ini mungkin kurang begitu diperhatikan dengan baik. Jadi budidaya terutamanya adalah budidaya untuk ikan-ikan yang punya nilai komersial yang dibutuhkan di pasar global. Jadi yang pertama adalah udang faname. Faname itu kita yang pertama faname, yang kedua adalah lobster. Tapi bukan bening lobster, ya, atau BBL, tapi lobster konsumsi. Ini kita mau genjot supaya bisa menguasai 50% dari pasar dunia.